Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Al-Ajuba. Saya dari Universitas STIT Insida. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini, saya ingin meminta izin untuk mewawancarai dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Ade Hermawan. Kebetulan saya mengajar di TK Al-Mansuriah Jati Sampurna, juga di SMP PGRI Jati Sampurna. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Bapak tertarik pada bidang pendidikan? Pada dasarnya, basic dari awal, saya dari kecil biasa di pesantren kan, biasa di pesantren. Nah, kemudian sebelum saya sekolah dari kuliah SMA dan kuliah, dari masih santri, saya sudah diajarkan oleh guru saya untuk mengajar, sehingga dengan kebiasaan itu akhirnya saya sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Akhirnya karena memang pendidikan itu menurut saya manfaat dan pahalanya itu sangat besar menurut pemikiran saya gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Bapak termotivasi untuk menjadi seorang guru? Baik. Jadi ketika saya masih SD, kemudian SMP, SMA, nah di situ saya tinggal di pesantren. Ya, jadi yang mana pesantren itu dengan guru saya, beliau itu sangat tulus membimbing saya, mengajarkan saya tentang sholat dan pemahaman ilmu agama. Dan yang membuat saya sangat terharu atau gimana ya, guru saya itu sama sekali tidak memungut biaya, tidak bayaran sama sekali, bahkan semua santrinya ditanggung dari segi makannya, kemudian pokoknya sangat-sangat luar biasa. Dan hal itu yang membuat saya terinspirasi, dan hal itu yang membuat saya jadi saya ingin menjadi seorang guru yang tulus seperti guru saya. Nah, jadi hal itulah yang membuat saya tetap ingin menjadi seorang guru seperti itu. Gitu ya. Karena Bapak terinspirasi dari siapa ya? Baik. Dari seorang guru ini saya mengamalkan tentang hadis Nabi yang berbunyi Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, ya. Jadi apabila seseorang itu telah meninggal, maka semua amalnya akan terputus. Nah, kecuali salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, disitulah maka dari situ terinspirasi dari hadis tersebut, maka niat saya tulus untuk mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama, agar anak-anak setidaknya bisa membaca Al-Quran, bisa sholat dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi inspirasi utama saya menjadi seorang guru. Gitu. Selanjutnya, apa yang paling Bapak sukai dari profesi ini? Baik, menjadi seorang guru itu adalah buat saya adalah sebuah penghormatan, ya. Artinya ketika saya mengajarkan anak-anak tentang sholat, ngaji dan sebagainya, itu ada kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi disitulah yang membuat saya merasa nyaman, saya merasa bahagia, ada kebahagiaan tersendiri yang sekiranya alhamdulillah saya bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru saya didapat dari guru saya, dan mudah-mudahan bersambung ke Rasulullah. Nah, jadi dari situlah yang menjadi ada kebahagiaan yang membuat saya merasa nyaman, gitu aja sih. Makanya saya tetap berusaha mengajar, artinya mengajarkan ilmu-ilmu agama yang semampu saya, seperti itu, ya. Jadi dasarnya nyaman dulu, kita nyaman dulu nih, kita mengajar anak-anak, dan insya Allah kalau kita sudah nyaman belajar ngajarin ilmu, dan ini insya Allah itu akan menjadi kenyamanan buat diri sendiri. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa saja kode etik yang harus dimiliki seorang guru, dan bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran sehari-hari? Oke. Jadi guru itu bisa diartikan digugu dan ditiru, ya. Artinya digugu dan ditiru itu artinya dipatuhi dan dituruti, artinya dilihat-lihat nih dari segi akhlaknya. Jangan sampai guru itu
tidak ada kode etiknya. Jadi seorang guru itu dari perkataan juga harus sesuai dengan akhlak, kemudian bicaranya juga sopan dan lemah lembut, tidak bahasanya tertata ya, artinya tidak sembarangan mencaci dan memaki. Nah itu namanya kode etik itu yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang guru ya, artinya yang kasar segala macam dan sebagainya ya. Nah kemudian untuk penerapannya di kelas, yaitu ketika ada anak yang umpamanya telat datang ke sekolah, kemudian tanpa ada alasan, tanpa kita tanya terlebih dahulu, kita langsung saja menghukumnya. Nah itu sebenarnya kurang. Jadi kita lakukan pendekatan dulu, kita tanya, jangan di tempat di kelas, artinya bareng-bareng sama teman-temannya, jangan ya. Jadi kita panggil, ngobrol berdua dari hati ke hati, terus kita tanya, nah kenapa sih kamu telat terus? Nah ya, kemudian kalau ditanya berdua-dua, insya Allah si anak pasti jujur ya, pasti jujur. Kemudian kalau kamu telat terus dan nggak dapat hukuman, nanti bapak nggak enak loh sama teman kamu, sama teman-teman kalian semua di sini ya. Artinya apa? Nanti bapak nggak bisa tegas dan atau apa gitu kan. Kemudian kita tanya, kalau kamu telat lagi gimana nih hukumannya nih ya. Jadi hukumannya itu bukan kita yang menentukan ya. Jadi hukumannya itu jadi bahasanya bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah kalau kamu telat lagi, apa konsekuensinya? Nah nanti si anak tersebut, baik bu atau baik pak, nanti kalau saya telat lagi, saya siap umpamanya hormat bendera dan sebagainya. Nah ya, jadi kalau konsekuensinya dia sendiri yang buat, itu terkesan bukan hukuman. Artinya dia menyadari kesalahan dia, kemudian dia juga yang menjalani hukuman yang dia inginkan. Nah, gitu ya. Terus kode etiknya apa? Jadi kita jangan langsung menghukum dia, jangan langsung kamu telat, kamu lari keliling kelas, nah keliling lapangan gitu kan. Kemudian dipermalukan di depan kelas sambil angkat kaki, dan hukuman-hukuman seperti itu kalau menurut saya ya kurang melakukan pendekatan gitu aja sih. Jadi penerapannya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi dalam belajar mengajar, dan menurut Bapak seberapa penting seorang guru mengikuti perkembangan teknologi? Baik. Ya, jadi pada dasarnya di tahun-tahun era digitalisasi, bahwa setiap pelajaran sekarang sudah mulai disosialisasikan dengan yang namanya layar digital ya. Nah, jadi ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan televisi itu layar digital yang kalau tidak salah 75 in, sangat besar ya. Nah, itu semuanya nanti akan dijadikan pemerataan bahwa setiap lembaga pendidikan itu sudah diarahkan ke papan tulis digital ya. Jadi semua nanti kita belajarnya dengan menggunakan digitalisasi ya. Jadi dan bagaimana penting atau tidak itu justru memang sangat penting ya. Jadi seorang guru itu harus menguasai ilmu digital. Nah, nanti di situ seorang guru diarahkan bagaimana caranya untuk mengaplikasikan, untuk menggunakan televisi agar pendidikan di Indonesia ini mendapatkan kemajuan yang lebih signifikan ya. Jadi jangan sampai pembelajaran kita dari zaman dulu tulis lagi papan tulis dan sebagainya. Nah, itu sudah ketinggalan ya. Jadi sangat-sangat digital itu sangat penting bagi seorang guru dan harus mengikuti gitu. Nah, itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak membangun komunikasi yang baik atau yang efektif dengan orang tua siswa? Baik, ya. Jadi seorang guru juga harus punya hubungan efektif dengan orang tua wali murid. Artinya ketika anak didik kita bermasalah, maka itu harus kita informasikan juga ke orang tua. Agar apa? Jadi perkembangan anak-anak kenakalan anak di sekolah, jadi orang tua pun harus tahu. Nah, artinya nanti ketika seorang anak bermasalah di rumah itu nanti menjadi tanggung jawab orang tuanya ya. Kemudian kalau di sekolah juga tentunya menjadi kewajiban guru ya. Jadi membangun komunikasi yang baik itu bisa dilakukan
banyak sekali ya, apalagi sekarang dengan zaman digitalisasi, bisa dari grup WA ataupun kalau memang jarak rumahnya dekat, kemudian anak ini tersebut sering bolos umpamanya, kemudian di sekolah selalu melanggar peraturan, tidak taat pada aturan sekolah. Nah, itu kita paling tidak kita informasikan ke orang tuanya, bisa melalui grup WhatsApp ataupun datang langsung ke rumah orang tuanya ya, agar apa? Tujuannya supaya si anak tersebut ada rem. Ketika saya pernah ada satu siswa yang orang tuanya itu kerja di luar sehingga anaknya di rumah tidak terkontrol ya. Kemudian seorang temennya nyamper ke sekolah, katanya udah berangkat tapi di sekolah nggak ada ya. Kemudian saya WA tuh ke orang tuanya, Pak, anak bapak sudah 2 hari nggak sekolah. Kemudian bapaknya telepon ke anaknya ya, bapaknya telepon, ternyata anaknya bolos. Nah, ketahuan sama bapaknya, akhirnya dikasih sanksi. Saya nggak tahu sanksinya kayak gimana, dan akhirnya setelah dihukum seperti itu sama orang tuanya, anak tersebut jadi rajin sekolah. Nah, jadi disitulah pentingnya komunikasi antara guru dengan orang tua. Seandainya seorang guru nggak komunikasi sama orang tuanya, mungkin anak tersebut setiap hari mungkin bolos terus. Nah, makanya disitulah kita menjalin komunikasi dengan kedua orang tuanya, agar apa? Agar si anak ini terkontrol ya, dari segi mainnya juga, kemana nih kalau siang disamper sama teman-temannya, ternyata nggak ada di rumah. Nah, begitu. Jadi itulah salah satu cara saya untuk membangun komunikasi yang positif terhadap orang tua. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendekatan Bapak dalam menangani siswa dengan karakter yang berbeda-beda? Pada dasarnya di sekolah itu namanya siswa ya, kadang ada yang penurut, ada yang sering bercanda, ada yang cenderung nakal, suka jahil dan sebagainya. Nah, itu yang saya lakukan, biasanya melakukan pendekatannya itu dari hati ke hati. Artinya ketika anak itu bandel, yang seperti tadi saya bilang di awal, kita panggil ke kantor, ngobrol berdua-dua. Umpamanya nih ada anak yang satu yang bandel banget, kita tanya, nah kok kamu di kelas seperti ini, kenapa gitu kan, sebabnya biar nanti seorang anak itu, saya di rumah seperti ini Pak, saya di rumah seperti itu, nggak ada perhatian sama saya segala macam. Nah, itu adalah yang menurut saya hal-hal yang membuat si anak itu jadi cari perhatian di sekolah ya. Nah, sehingga terkadang dihukum, terkadang disanksi, diskor dan segala macamnya. Nah, menurut saya kita melakukan pendekatan. Jadi ketika seorang anak ini kurang perhatian di rumah, nah maka kita di sekolah, seorang guru terutama seyogianya menjadi pengganti orang tua di rumah. Nah, gitu ya. Jadi agar si anak itu merasa ada yang diperhatikan, ada yang memperhatikan dia, ada yang sayang sama dia. Nah, gitu ya. Jadi cara yang saya lakukan itu seperti itu ya. Jadi jangan ketika anak yang bandel, kalau memang anak yang biasa-biasa saja kan tidak mengganggu ya, artinya anaknya sudah berakhlak, itu kan udah bukan masalah. Kan yang bermasalah itu yang pastinya yang bandel-bandel kan. Nah, di situ. Jadi kita melakukan pendekatan, kita ajak ngobrol, kita tunjukkan akhlak yang baik, kita berikan kasih sayang sebagaimana orang tuanya menyayanginya. Nah, di situ nanti dia akan merasa nyaman dan cenderung tidak akan melanggar daripada hal-hal yang membuatnya rugi gitu ya, dari segi yang maaf ya, dari segi obat-obatan, segala tawuran. Dan insya Allah kalau kita menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut, insya Allah anak tersebut tidak akan melakukan hal-hal tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak sampaikan tadi. Semoga jawaban-jawaban yang tadi sudah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan khususnya untuk pribadi saya sendiri. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.